Global Studio Center. Seri Arduino 37. Modul sensor akselerometer ADXL 335. Pernahkah bertanya-tanya bagaimana ponsel cerdas kita tahu dari atas ke bawah? Ini adalah salah satu fitur paling keren dari smartphone saat ini. Ponsel tersebut memiliki perangkat kecil bernama akselerometer yang terpasang di dalam sirkuit yang dapat mendeteksi saat kita memiringkannya dari sisi ke sisi. Begitulah cara ponsel cerdas kita secara otomatis mengetahui kapan harus mengganti tata letak layar dari portrait ke landscape. Akselerometer banyak digunakan dalam daya rendah, gerakan dan penginderaan kemiringan seperti perangkat seluler, sistem gaming, perlindungan drive disk, stabilisasi gambar, serta perangkat olahraga dan kesehatan. Ilmuwan brilian Isaac Newton dalam hukum gerak kedua mendefinisikan percepatan dengan menghubungkannya dengan massa dan gaya. Jika kita memiliki gaya tertentu, misalnya kekuatan di kaki saat kita menendang keluar, dan kita menerapkannya pada sebuah massa, yaitu bola sepak misalnya, kita akan membuat massa tersebut, yaitu bola sepak, menjadi lebih cepat. Bola akan melesat ke udara. Dengan kata lain, percepatan adalah jumlah gaya yang kita butuhkan untuk menggerakkan setiap satuan massa. Berikut adalah formulanya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Berikut adalah cara kerja MEMS akselerometer. Akselerometer MEMS, Micro Electromechanical Systems, terdiri dari struktur mesin mikro yang dibangun di atas wafer silikon. Struktur ini digantung oleh pegas polisilikon. Hal ini memungkinkan struktur untuk membelokkannya pada saat percepatan diterapkan pada sumbu tertentu. Karena defleksi, kapasitansi antara pelat tetap dan pelat yang menempel pada struktur tersuspensi berubah. Perubahan kapasitansi ini sebanding dengan percepatan pada sumbu itu. Sensor memproses perubahan kapasitansi ini dan mengubahnya menjadi tegangan output analog. Penjelasan hardware ADXL 335. Inti dari modul ini adalah akselerometer MEMS 3 sumbu kecil berdaya rendah dari Analog Devices dengan noise sangat rendah. ADXL 335. Sensor ini memiliki jangkauan penginderaan penuh plus minus 3G. Alat ini dapat mengukur akselerasi statis akibat gravitasi dalam aplikasi sensor kemiringan, serta akselerasi dinamis yang dihasilkan dari gerakan, guncangan, dan getaran. Sensor bekerja dengan daya antara 1,8 volt hingga 3,6 volt DC. Optimal 3,3 volt.
dan biasanya hanya mengkonsumsi arus 350 mikroampere. Namun, regulator 3,3 volt onboard menjadikannya pilihan yang sempurna untuk berinteraksi dengan mikrokontroler 5 volt seperti Arduino. Breadboard akan memecah setiap pin ADXL335 ke pitch header 0,1 inch 6 pin. Ini termasuk 3 output analog untuk pengukuran sumbu X, Y, dan Z, 2 pin supply, dan pin uji mandiri yang memungkinkan kita memeriksa fungsi sensor dalam aplikasi akhir. Output analog adalah rasiometrik. Artinya output pengukuran 0G secara nominal sama dengan setengah dari tegangan supply 3,3 volt, yaitu 1,65 volt. Minus 3G berada pada 0 volt, dan 3G berada pada 3,3 volt, dengan penskalaan penuh di antaranya. Berikut adalah tabel spesifikasi ADXL335. Berikut adalah pin-out modul sensor ADXL335. VCC. Pin menyediakan daya untuk akselerometer yang dapat dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. X-out. Pin output tegangan analog, sebanding dengan percepatan yang diberikan pada sumbu X. Y-out. Pin output tegangan analog, sebanding dengan percepatan yang diberikan pada sumbu Y. Z-out. Pin output tegangan analog, sebanding dengan percepatan yang diberikan pada sumbu Z. GND. Pin ground, dan dihubungkan ke pin GND pada Arduino. ST. Pin mengontrol fitur self-test. Fitur self-test pada modul sensor ADXL335. Akselerometer ADXL335 memiliki fitur uji mandiri atau self-test, yang memungkinkan kita untuk memeriksa fungsi sensor dalam aplikasi akhir. Pin ST atau self-test pada modul ini mengontrol fitur ini. Ketika pin ST terhubung ke 3,3 volt, gaya elektrostatik diberikan pada balok akselerometer secara internal. Pergerakan sinar yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menguji apakah akselerometer berfungsi. Perubahan khas dalam output adalah 1,08G atau minus 325 MV pada sumbu X, plus 1,08G atau plus 325 MV pada sumbu Y, plus 1,83G atau plus 550 MV pada sumbu Z. Pin ST ini dapat dibiarkan rangkaian terbuka atau dihubungkan ke GND dalam penggunaan normal. Mengekspos pin ST ke tegangan lebih besar dari 3,6 volt dapat merusak akselerometer secara permanen. Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan.
1 Arduino Uno board, 1 kabel USB COM, 1 breadboard, 5 kabel jumper male to female, 1 kabel jumper male to male, 1 modul sensor ADXL335. Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik. Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang cara kerja akselerometer ADXL335, kita dapat mulai menghubungkannya ke Arduino kita. Koneksinya cukup sederhana. Mulailah dengan menempatkan akselerometer pada breadboard. Hubungkan pin VCC ke pin 5 volt pada Arduino. Dan sambungkan pin GND ke pin GND pada Arduino. Hubungkan juga output X, Y, dan Z ke pin analog A0, A1, dan A2 pada Arduino. Untuk hasil yang akurat, kita perlu mengubah tegangan referensi analog atau RF Arduino. Ini dapat dilakukan dengan menghubungkan pin 3,3 volt pada Arduino ke pin RF pada Arduino. Instalasi material atau wiring diagram bisa dilihat pada gambar berikut. Perhatikan, terdapat kabel jumper warna kuning yang menghubungkan pin 3,3 volt ke pin RF pada Arduino. Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstal rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB COM. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller. Tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Sekarang Arduino Uno sebagai microcontroller. Pastikan COM port enable.
tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM3. Nomor COM port bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Untuk menjalankan sensor ADXL335, Arduino tidak membutuhkan library. Menampilkan hasil pengukuran. Modul sensor ADXL335. Sketsa atau coding dapat diambil pada link berikut. Penjelasan coding. Sketsa atau coding dimulai dengan mendeklarasikan pin input analog Arduino ke pin output X, Y, dan Z sensor yang terhubung. Selanjutnya, kita tentukan nilai minimum dan maksimum yang akan diberikan Arduino. Karena papan Arduino berisi konverter analog ke digital 10 bit, maka akan memetakan tegangan keluaran sensor antara 0 dan 3,3 volt menjadi nilai integer antara 0 dan 1023. Itulah mengapa raw min diatur ke 0 dan raw max diatur ke 1023. Variabel sample size memberitahu Arduino untuk mengambil 10 sampel dari setiap konversi untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Pada bagian fungsi setup, kita harus mengatur referensi analog ke eksternal, karena kita telah menghubungkan 3,3 volt ke pin RF di Arduino. Ini dilakukan dengan memanggil analog reference eksternal. Kita dapat membaca lebih lanjut tentang fungsi ini di situs web resmi Arduino. Selain itu, kita menginisialisasi komunikasi serial atau serial monitor. Jika kita gagal memanggil analog reference eksternal, kita akan menyingkat tegangan referensi aktif yang dihasilkan secara internal dan pin RF yang mungkin merusak Arduino kita. Dalam fungsi loop, akan membaca output analog dari sensor setiap 200 milisecond. Alih-alih memanggil fungsi analog read, kita memanggil fungsi custom, read access. Fungsi ini hanya mengambil 10 sampel konversi ADC dan menghitung rata-ratanya. Mengkonversi keluaran ADXL335 ke akselerasi G. Cuplikan coding berikut adalah bagian terpenting dari program. Ini memetakan dan mengubah tegangan output analog dari sensor menjadi percepatan gravitasi G. Fungsi built-in map, ID, melakukan pemetaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita memanggil map xraw, rawmin, rawmax, minus 3000, maka nilai rawmin akan dipetakan ke minus 3000, nilai rawmax ke 3000,
dan nilai in-between ke nilai in-between. Nilai minus 3000 dan 3000 tidak sembarangan. Mereka sebenarnya mewakili percepatan gravitasi dalam mili G, yaitu 1/1000 dari AG, yang diukur oleh sensor yaitu plus minus 3G, minus 3000 mili G hingga 3000 mili G. Sebagai contoh, ketika sensor mengeluarkan 0 volt pada sumbu X, yaitu X raw sama dengan 0, fungsi map akan menghitung atau menampilkan minus 3000 yang mewakili minus G. Ketika sensor mengeluarkan 3,3 volt pada sumbu X, yaitu X raw sama dengan 1023, fungsi map akan menghitung atau menampilkan 3000 yang mewakili plus G. Ketika sensor mengeluarkan 1,65 volt pada sumbu X, yaitu X raw sama dengan 511, fungsi map akan menghitung atau menampilkan 0 yang mewakili 0G. Istilah ratiometrik akan lebih masuk akal sekarang, karena tegangan output meningkat secara linier dengan percepatan pada rentang tersebut. Terakhir, keluaran sensor diperkecil menjadi pecahan GS, yaitu dengan membaginya dengan 1000, dan ditampilkan pada serial monitor. Berikut adalah pembacaan output pada serial monitor pada beberapa posisi. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file coding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan coding. Tekan tombol Save. Proses compiling sedang berjalan. Compiling selesai.
Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasilnya.